Langit di atas gunung sembilan bayangan retak bagaikan cermin dihantam palu raksasa, petir ungu turun bersamaan, membelah awan, dan menyinari wajah-wajah para tetua sekte yang berdiri melingkari altar pengorbanan. Di tengah lingkaran itu, seorang pemuda berdiri dengan pakaian koyak dan tubuh berdarah, namun sorot matanya masih tajam. Bai Shuyin, murid inti yang selama ini dielu-elukan sebagai jenius langka 100 tahun sekali. Di hadapannya, Bai Shuyin hanya tertawa pelan. Tawa getir yang seperti sudah tahu akhir dari semua ini. Bai Shuyin, atas nama sekte, kami memutuskan untuk menyegelmu. Suara Sumo Chen bergema, lantang dan penuh kepalsuan. Formasi penyegelan 1000 mantra aktif secara bersamaan, menciptakan pusaran cahaya yang menelan tubuh Bai Shuyin perlahan. Dalam beberapa detik, tubuhnya tampak hancur seperti debu yang terangkat angin. Kalian semua penakut, takut pada apa yang belum kalian mengerti, gumam Bai Shuyin lirih. Suaranya kecil, tapi petir justru menggelegar lebih keras seolah mengamini kata-katanya. Ia tak sanggup menatap langsung saat orang yang pernah ia cintai dihapus dari dunia. Tapi tidak ada yang tahu. Lubang itu bukan hanya tanah biasa. Itu adalah celah Dao, tempat terbuangnya hukum-hukum terlarang yang pernah ditolak oleh langit, dan di dalamnya bersemayam Dao kematian. Para tetua tak memberi waktu untuk membela diri, hingga akhirnya, dalam keputusasaan mutlak, dia melepaskan semuanya, ego, ambisi, amarah. Dia tak berusaha menjadi kuat, tak lagi ingin kembali, dia hanya diam. Itu adalah hukum kematian, bukan tentang membunuh, tapi tentang menghapus eksistensi. King Yangxi berdiri di belakang Sumo Chen, menunduk tangannya gemetar, atau mungkin abad Bai Shuyin tak tahu, tapi dia belajar, tanpa tubuh, tanpa bentuk, dia memahami apa itu lenyap, apa itu kekosongan. Hingga akhirnya, dia bukan lagi seorang manusia, tapi kesadaran yang menari di antara kehidupan dan kematian. Sekte 9 Bayangan mendirikan patung Sumo Chen sebagai pahlawan yang membunuh iblis. Nama Bai Shuyin dihapus dari arsip sekte, dari nisan para leluhur, bahkan dari buku sejarah dunia. Di bawah altar, darah menetes ke dalam lubang tanah yang tak berdasar. Dia belum mati, atau lebih tepatnya, dia sedang menyatu. Tubuh Bai Shuyin memang hancur, tapi kesadarannya terjatuh tidak ke dalam kegelapan, tapi ke dalam kehampaan. Ia bisa berpikir, tapi tak bisa merasakan tubuhnya. Ia bisa mengingat, tapi tak bisa menggerakkan satu jari pun. Dan yang lebih mengerikan, waktu di tempat itu tidak berjalan. Tak ada suara, tak ada cahaya, tak ada rasa lapar, takut, atau sakit. Hanya kekosongan yang tak berbatas. Di dalam kehampaan itu, Bai Shuyin perlahan menyadari. Awalnya ia melawan. Ia mencoba meneriakkan mantra, menyusun ki, memanggil roh pedan, tapi tak ada respons. Tubuhnya masih hangat, tapi kehidupan telah ditelan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dalam diam itu, dia mulai mendengar sesuatu, bukan suara, melainkan denyut hukum. Gelombang Dao yang samar dan tak berbentuk. Hari demi hari berlalu. Di dunia luar, semua mengira dia telah lama tiada. Namun suatu malam, 33 tahun kemudian, seorang tetua sekte mendengar suara di dalam tidurnya, "Aku belum mati." Dan ketika dia terbangun, dia tidak bisa lagi melihat, berbicara, atau bernapas. Jiwanya telah dilucuti, seperti lilin yang padam tanpa apa. Itulah malam di mana Dao kematian kembali menjejak dunia tanpa bentuk, tanpa suara, tanpa ampun. King Yangxi terbangun dari tidurnya dengan peluh dingin membasahi lehernya. Mimpi itu kembali datang, suara yang samar, wajah Bai Shuyin yang memudar di antara kabut abu-abu, dan bisikan yang menusuk hati, "Kau menyesal." Suara itu bukan marah, tapi sunyi. Dan justru itulah yang paling menakutkan. Di dalam istana timur laut Sekte 9 Bayangan, jenazah tetua Liang masih terbujur kaku. Tidak ada luka, tidak ada racun, tidak ada serangan roh, tapi para ahli jiwa yang memeriksanya semua sepakat, jiwanya telah benar-benar tiada, bukan meninggalkan tubuh, melainkan dilenyapkan. Hancur dari akar eksistensi, namun hatinya menggelitik. Ada sesuatu yang selama ini dia kubur dalam-dalam mulai mencuat kembali. Nama yang sudah lama tak disebutkan, Bai Shuyin. Sumo Chen berdiri di hadapan jenazah itu. Matanya mengerut. Apa ini kutukan? Atau musuh lama? Ia tidak memiliki wajah, suara, ataupun tubuh. Namun pikirannya lebih tajam dari sebelumnya. Ia telah menyatu dengan gelombang kematian, dan kini memiliki kekuatan untuk menghapus siapapun. Tanpa menyentuh, tanpa terlihat. Sementara itu, di balik celah dimensi antara dunia nyata dan Dao, Bai Shuyin mengambang bagai kabut hitam pekat.
membungkus kehampaan, tidak dalam bentuk fisik, tetapi sebagai hembusan kecil kematian yang menembus jiwa tanpa menyentuh kulit. Dia segera berangkat dengan keempat matanya yang bisa melihat lapisan jiwa dan hukum. Jika itu benar makhluk tanpa wujud, maka aku akan menjadi mata dunia untuk mengungkapnya, ucapnya sebelum terbang dengan pedang cahaya. Di sana tertulis sebuah kalimat yang kini membuat jantungnya berdetak tak menentu. Di kota Tianlian, seorang murid generasi muda tiba-tiba jatuh tersungkur saat latihan meditasi. Jiwanya lenyap seperti abu di tiupan angin. Dia tidak dendam, tapi dia juga tidak lupa. Para tetua saling menyalahkan, berpikir ini adalah teknik terlarang dari sekte bayangan darat, atau akibat kutukan dari reruntuhan kuno. Ia tidak datang untuk mengambil nyawa, ia datang untuk membuatmu tidak pernah ada. Tetapi tidak ada yang bisa membuktikan, karena tidak ada tanda kehadiran sama sekali. Sesuatu sedang mengawasinya, bukan dari udara, bukan dari tanah, tapi dari celah antara denyut jiwanya dan realitas. Dalam diamnya, selama puluhan tahun, ia menyaksikan dunia dari balik tirai daun. Ia melihat kebohongan yang dikarang para tetua. Ia melihat bagaimana orang-orang bersorak saat patung Sumo Chen didirikan. Ia melihat bagaimana King Yangxi menunduk, tapi tak pernah melawan. Bayangan hitam menari tanpa bentuk, menciptakan suara-suara kecil yang terdengar seperti bisikan dari masa lalu. Ia menggigil dalam kehampaan itu. Ia mendengar suara yang pernah ia rindukan sekaligus takuti. Dalam sekejap, tubuhnya menyusup ke dalam wilayah dunia fana. Orang-orang mulai ketakutan. Lu Hengdi, seorang ahli pemburu entitas jiwa dari sekte Dewa Abadi, mendengar berita itu. Di sisi lain, King Yangxi menelusuri kembali jurnal lama milik Bai Zouyin yang sempat ia sembunyikan. Dao kematian bukan tentang membunuh, tapi tentang membungkam eksistensi. Malam itu, ia termenung di atap istananya. Angin berhembus pelan, dan dia tahu. Tiba-tiba, lilin di sekeliling kamarnya padam serentak. Kenapa kau tidak menoleh? Saat aku memanggil namamu terakhir kali, King Yangxi menunduk. Tangisnya pecah, dan di kejauhan, di langit malam, bintang paling terang tiba-tiba redup seolah ikut mengheningkan dunia, karena dao kematian telah kembali mengingat nama-nama yang patut dihapus dari keberadaan. Lu Hengdi tiba di kota Tianlian saat fajar menggeliat pelan dari balik kabut. Dengan empat matanya yang memancarkan cahaya ungu pucat, ia menatap seluruh penjuru kota mencari jejak, celah, atau bahkan sedikit teriak dari kehadiran makhluk tak berwujud. Tapi udara terlalu tenang, terlalu hening. Dan itu sendiri sudah menjadi petunjuk yang menyeramkan. Namun bagi mata Lu Hengdi, satu hal mencolok, tak ada bekas jiwa, bahkan roh leluhur pun tidak bisa dilacak, seolah tempat itu pernah menjadi ruang kosong, bukan dunia nyata. Penghapusan eksistensi di pusat kota, tempat murid sekte Gunung Sembilan Bayangan ditemukan tak bernyawa. Teranah tidak hangus, tidak etak, tidak pula mengandung racun. Ini bukan teknik pembunuh, gumamnya ini. Kembali ke sekte Gunung Sembilan Bayangan, Sumo Chen memimpin rapat darurat, wajahnya tenang, tapi matanya menyiratkan kekhawatiran. Para tetua berkumpul, tapi tidak ada satupun yang menyebut nama Bai Zouyin. Nama itu sudah dilarang disebut sejak pengorbanan 3 dekade lalu. Di semua murid di ruangan itu membiku menyaksikan Liang Xianlu jatuh ke tanah. Tidak ada darah, tidak ada teriakan, hanya tubuh kosong. Dan satu getaran ringan di udara, seperti napas yang tertahan terlalu lama. Di balik bayangan, ia melihat sekelebat siluet hitam, tidak berwujud, tidak punya mata, tapi jelas sedang menatap, bukan dengan kebencian, tapi dengan kesedihan yang dalam dan tak terucap. Namun, salah satu murid muda Liang Xianlu yang penasaran dan terlalu jujur bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan orang bernama Bai? Ia telah menemukan satu nama baru dalam daftar hatinya. Shan Moeng, salah satu tetua yang dulu merobek nadi spiritual Bai Zouyin di altar pengorbanan. Jika kau masih bisa mendengar, aku ingin meminta maaf, bisik King Yangxi. Matanya berkaca-kaca, namun tidak ada jawaban, hanya suara petikan dawai gukin yang memecah keheningan. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya kaku, mulutnya terbuka, mata melebar. Tiba-tiba, semua roh pelindung di sekitarnya melarikan diri. Mantra pelindung meleleh seperti lilin, dan ia membuka mata hanya untuk melihat bukan wajah, bukan sosok tapi ruang kosong yang menghisap semua cahaya, rasa dingin yang tidak datang dari cuaca, tapi dari jiwa yang diintip oleh sesuatu yang tak lagi manusia. Teriaknya, mencoba membakar tubuhnya dengan api suci. Jemarinya gemetar saat mencoba memetik nada,
Lagu yang ia mainkan adalah lagu terakhir yang dimainkan bersama Bai Suyin saat mereka masih murid biasa. Tapi kini, setiap petikan nadanya terasa seperti memanggil arwah yang tak ingin dibangkitkan. Su Mo Chen berdiri terpaku, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merasakan rasa dingin menjalar dari punggung sampai ke dasar tulang belakang di ruang pribadinya. King Yangxi duduk di depan Guqin, tapi jiwanya meluruh seperti pasir tertiup badai, tidak bersisa. Ia tak membutuhkan tubuh, tak membutuhkan nama, namun di dalamnya, satu bayangan terus terjaga. Bayangan wajah King Yangxi satu-satunya alasan kenapa ia belum menghapus semuanya dari dunia. Ia menatap ke langit malam, lalu mencatat dalam gulungan suci, tirai kamarnya berkibar perlahan, padahal semua jendela tertutup. Su Yin. Di luar sana, entitas itu melayang perlahan menembus langit. Malam itu, Shen Moi sedang bermeditasi di istana gunung ketujuh. Siapa kau? Namun yang menjawabnya hanya satu kalimat dalam pikirannya, kalimat yang tak keluar dari mulut siapapun. Aku bukan siapa-siapa, aku hanyalah apa yang tersisa setelah kalian buang aku. Dan seketika itu pula, tubuh Shen Moi roboh tak terbakar, tak berdarah. Lu Hengdi, yang berdiri di puncak menara pengamatan spiritual, akhirnya melihat teriak itu, sebuah celah. Sebuah getaran yang tak berasal dari alam ini. Entitas ini tidak membunuh. Ia meniadakan, tujuannya bukan balas dendam, tapi pembungkaman, dan kita semua sudah terlambat. Sementara itu, di ruang gelap yang tak memiliki dinding atau langit, kesadaran Bai Suyin terus tumbuh. 3 sekte besar berkumpul dalam rapat rahasia di lembah langit senja, sekte Gunung 9 Bayangan, sekte Dewa Abadi, dan sekte Padang Murni sepakat bahwa serangkaian kematian tanpa jejak ini sudah melampaui urusan internal. Mereka tidak lagi membahas siapa pelaku pembunuhan. Tetapi apa? Ia berdiri di depan pemimpin-pemimpin sekte lain dan berujar, kami sedang diserang oleh entitas yang tidak bisa dilawan dengan teknik atau kekuatan. Ini bukan musuh biasa, ini adalah prinsip. Kematian itu sendiri. Su Mo Chen menyamarkan rasa takutnya di balik wajah dingin. Sementara itu, Lu Hengdi berdiri di luar aula, matanya menyipit, menatap langit tanpa bintang. Ia tahu, sesuatu sedang mendengarkan mereka, mungkin bukan dari balik awan, tapi dari balik pemikiran mereka sendiri. Dalam jurnalnya, ia menulis, kematian ini tidak datang sebagai akhir, melainkan sebagai penghapus eksistensi dari awan. Bahkan kenangan tentang korban-korbannya mulai memudar dalam pikiran orang-orang, nama-nama hilang, wajah-wajah terhapus, dan hanya keheningan yang tersisa. Ia memasang ratusan mantra penenang roh, namun setiap malam, dia tetap mendengar dawai Guqin berdenting pelan meski tak disentuh. Ia mulai menulis surat kepada Bai Suyin, menulis dan membakarnya, berharap pesan itu sampai ke dalam kehampaan. Di tangannya, terdapat sepotong gulungan kuno yang bertuliskan satu nama yang sudah dilarang disebut, Bai Suyin. Saat tinta nama itu bersinar samar, angin berdesir dari balik kegelapan. Ia datang pada rasa bersalah. Dan rasa bersalah King Yangxi sudah cukup untuk memanggilnya lebih dekat malam demi malam. Tak lama, tubuh sang pengembara membatu, lalu berubah menjadi debu. Semua roh pelindung sekte berteriak dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Mereka tidak memperingatkan, tetapi memohon agar sesuatu tidak mendekat. Tapi bahkan petir tak bergeming saat bayangan tanpa cahaya melintas perlahan di antara bangunan. Ia melihat hanya satu hal, Yi Wen berdiri kaku, lalu tersenyum. Dan menghilang, tak meledak, tak terbakar, bahkan bajunya tak jatuh ke tanah. Hanya tidak ada lagi dia, semua memori tentangnya mulai kabur, bahkan bagi para murid yang mengabdi padanya selama puluhan tahun. Di gunung terpencil bekas reruntuhan sek bayangan es, seorang pengembara tua tiba-tiba tersungkur saat hendak menyalakan api. Para kultivator yang peka terhadap hukum elemen mulai merasakan ketidakseimbangan. Hukum tanah menjadi berat, hukum api melemah, dan hukum jiwa retak di beberapa titik. Bersamaan dengan itu, langit berubah kelabu di 3 wilayah, secara bersamaan tanpa hujan, tanpa petir. Dalam detik itu, ia sadar, makhluk ini bukan lagi Bai Suyin sepenuhnya. Ia telah menyatu dengan dao kematian, dan eksistensinya kini adalah bagian dari hukum alam itu sendiri. King Yangxi mencoba menyucikan kamar meditasinya. Kalau kau masih bisa mendengar, aku tidak layak menyebut namamu. Tapi izinkan aku mengingat. Namun Bai Suyin, atau apapun bentuknya sekarang, tidak datang pada surat. Seberapa dalam dia telah menyatu, kalau tidak. Ia terdiam,
menatap cermin spiritual di depannya. Bayangannya sendiri mulai tampak kabur, wajahnya memudar, kenangannya mulai meragukan dirinya sendiri. Satu bintang di langit padam lagi, menyisakan langit yang perlahan menjadi kosong, seperti dunia yang sedang dilupakan oleh satu entitas yang tak ingin dikenal, tak ingin disembah, hanya ingin semua diam dan lenyap. Di istana sinar emas, tempat tinggal leluhur tertinggi sekte dewa abadi, suara lonceng roh tiba-tiba berdentang sendiri. Leluhur Yiwuyang keluar dari pertapaannya. Ia menatap langit dan membacakan mantra pemanggil dewa petir. Petir menyambar tanah, menciptakan lapisan pelindung suci. Lu Hengdi datang terlambat. Apa kau melihatnya? Tanya suara tanpa bentuk, seperti gema pikiran sendiri. Lu Hengdi mengertakkan gigi. Aku melihatmu. Suara itu tidak menjawab, tapi rasa dingin menekan seluruh dadanya. Di sisi lain, Su Mochen mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai mempelajari ulang nama Bai Shuyin, menggali catatan-catatan terlarang yang dulu mereka sembunyikan. Aku harus tahu siapa aku sebenarnya. Tapi suara dari dalam cermin menjawab dengan nada hampa. Bukan siapa-siapa, sama sepertiku. Sebentar lagi, dan malam pun kembali turun tanpa suara. Seketika, dunia kultivasi diguncang oleh peristiwa kasat mata. Puluhan desain di gunung leluhur sekte Padang Murni berubah menjadi batu polos tanpa ukiran. Para murid yang bertugas merawat makam mulai kehilangan kemampuan mengingat siapa yang dimakamkan di sana. Bahkan kitab silsilah leluhur yang selama ini dianggap suci halamannya menjadi kosong. Lu Hengdi berdiri di depan salah satu makam yang hilang namanya. Salah satu mantra hukum jiwa mulai runtuh dengan sendirinya. Padahal sudah bertahan selama 3 abad. Suara-suara tanpa sumber mulai terdengar oleh para kultivator muda, terdengar samar tapi konsisten. Kau tidak mengenalnya. Karena kau tidak boleh mengenalnya. Ia melihat dirinya di masa lalu, berdiri di altar. Namun wajah Bai Shuyin yang dipersembahkan di tengah ritual tidak bisa dikenali. Setiap kali ia mencoba mengingat, gambaran itu menjadi lebih kabur. Dan kemudian gelap. Ia menempelkan jari ke dahinya dan mengguratkan satu karakter, Shuyin, agar tak hilang dari pikirannya. Ia menyentuh batu nisan itu dan merasakan kekosongan yang menusuk. Seperti tangan menyentuh kehampaan. Dia tidak hanya menghapus orang. Dia menghapus pengaruh mereka dari dunia. Seolah mereka tak pernah ada. Isinya mencatat tentang satu hukum tersembunyi dalam Dao yang tak pernah dikultivasi karena dianggap tidak memberi keabadian, melainkan pembatalan eksistensi, Dao kematian murni. Di langit-langit gua pelatihan sekte dewa abadi, gulungan Dao mulai menunjukkan keretakan. King Yangxi mulai mengalami penglihatan dalam meditasinya. Maka tak ada teknik atau kekuatan yang bisa menahannya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengingatnya. Sebelum kita pun tidak mampu. Apakah aku mulai melupakanmu juga? Bisiknya dalam ketakutan. Di dasar sumur, ia menemukan jiwa-jiwa yang merintih. Bukan karena sakit, tapi karena mereka sudah tidak tahu siapa mereka. Semua mengatakan satu kalimat yang sama, tidak akan mati, tapi tidak akan hidup. Mereka akan menjadi kosong, dan kekosongan akan menjadi mereka. Mereka tak membunuh, mereka melupakan segalanya, dan akhirnya, dunia pun melupakan mereka. Namun bahkan tinta spiritual mulai memudar sendiri. Peta yang tadinya mencantumkan kota arwah utara kini hanya menunjukkan hutan kosong. Dunia menyesuaikan diri. Seakan menerima bahwa sesuatu yang dulu nyata, kini memang tak pernah lahir. Tapi pikirannya membeku, dan dalam hitungan napas, ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Gelombang kesadaran yang tak punya batas tubuh. Tidak tahu kenapa ia di sana, tidak tahu bahwa ia pernah ada. Di ruang rahasia sekte Gunung 9 Bayangan, Su Mochen membuka kembali gulungan jalan kematian. Itu adalah dokumen terlarang yang hanya dibaca oleh tetua pendiri. Dalam meditasinya, ia berhasil menghubungi sesuatu. Tapi bukan makhluk, bukan roh. Salah satu catatannya berbunyi, siapapun yang berjalan terlalu dalam di jalan ini. Su Mochen mengepalkan tinjunya, kalau dia benar-benar menjadi hukum itu. Di sisi lain dunia, di reruntuhan kota arwah utara, seorang kultivator pengembara bernama Meng Qiuling tanpa sadar menemukan sumur jiwa kuno, memainkan gukin di bawah lentera mati, menunggu seseorang yang tak pernah datang selama 7 napas waktu. Tidak satupun makhluk hidup di dalam sekte bergerak. Tolong, ingat aku. Tapi ia menggenggam erat secari kertas dan menggurat satu pesan. Saat ia menyentuh air sumur itu, bayangan hitam naik perlahan, lalu menyelimuti tubuhnya. Ia tidak merasa sakit,
Tidak pula takut, nama Meng Qiuling pun tak lagi tertulis dalam daftar registrasi kultivator pengelana, bukan dendam. Tapi luka itu dalam, dan kini ia menyembuhkan dirinya dengan menghapus dunia. Lu Shendi mulai memanggil para pendeta hukum dimensi. Ia mencoba menggunakan mantra lintas alat untuk menembus celah hukum kematian, melainkan Bai Shuyin. Apakah kau masih ada di balik sana? Tanya Lu Hengdi dalam pikirannya. Jawabannya tidak datang dalam kata, tapi dalam satu kenangan-kenangan saat Bai Shuyin duduk sendirian di tengah hujan. Aku bukan lagi dia, jawab suara itu akhirnya. Aku hanyalah diam yang tumbuh dari pengkhianatan. Kau tidak bisa melawanku, kau hanya bisa melupakanku. Lu Hengdi terlempar dari meditasinya. Tubuhnya jatuh dengan darah keluar dari hidung dan telinga. Dia datang dari luka. Malam itu, seluruh sekte Gunung Sembilan Bayangan dibungkus kabut kelam. Bintang tak bersinar, dan jam spiritual tidak bergerak, dan ketika waktu kembali mengalir. 3 bangunan utama hilang, bersama seluruh isinya, tidak meledak, tidak runtuh, hanya tidak ada lagi nama-nama penghuni bangunan itu. Tak diingat siapapun, termasuk Su Mo Chen sendiri. Ia berdiri mematung, menatap ruang kosong, lalu bertanya, mengapa aku merasa ada sesuatu yang harus kuhafal, tapi tak tahu apa. Jiwa-jiwa yang tidak pernah diingat, akhirnya benar-benar menghilang, dan dao kematian tersenyum. Tanpa wajah, hujan abu turun perlahan di atas reruntuhan sekte Gunung Sembilan Bayangan, tapi tak ada yang merasa dingin, karena bagi mereka yang masih hidup, kehilangan tanpa sebab lebih mengerikan daripada kematian yang terlihat. Bangunan hilang, nama-nama murid terhapus, bahkan pohon silsilah keluarga para tetua kini memiliki cabang-cabang kosong, seolah mereka tidak pernah memiliki murid. Tetapi karena ia mulai meragukan, apakah dirinya benar-benar telah mengkhianati seseorang, atau itu hanya bayangan dari dosa yang tak lagi punya wajah. Ia berusaha mengingat wajah Bai Shuye, suara tawa masa lalu, bahkan namanya, tapi setiap kali itu muncul rasa sakit tajam seperti jarum menancap ke dalam pikirannya. Su Mo Chen berdiri di tepi jurang pemikiran, bukan karena takut akan kekuatan Bai Shuye. Kenapa aku merasa bersalah kepada orang yang bahkan aku tak yakin pernah ada? Bisiknya pelan. King Yangxi tidak lagi tampil di hadapan publik. Ia mengurung diri di sebuah lembah spiritual yang dipenuhi cermin air. Setiap hari, ia mencoba memanggil kembali wajah Bai Shuyan dalam pikirannya. Tapi ia hanya bisa mengingat suara hujan, aroma dupa, dan senar gukin yang bergetar. Bagaimana kita bisa bertahan? Tapi tak satu pun dari mereka kembali hidup. Yang tersisa hanyalah lingkaran arang hangus tanpa panas, dan mantra pelindung mereka berubah jadi gulungan kosong isinya terhapus dari kedua sisi dunia. Tidak lebih, ia menangis setiap malam, tapi bahkan air matanya kini tak tahu untuk siapa ia tumpah. Sementara itu, para ahli dimensi dari sekte awan retak mencoba menyegel area-area yang diyakini menjadi titik munculnya fluktuasi dao kematian di seluruh penjuru dunia. Nama Bai Shuyin menjadi kabur bukan karena disembunyikan, tapi karena hukum dunia sendiri mulai menolaknya. Ia melihat bagaimana dunia terus berjalan tanpa dirinya, bagaimana rasa bersalah tersembunyi di balik ketenaran palsu, dan bagaimana suara-suara yang dulu membunuhnya kini tidak lagi memiliki kekuatan, seperti sehelai kertas yang tidak ingin ditulisi ulang. Dunia enggan menyimpan jejak tentang dia. Lu Hengdi, dengan luka spiritual yang belum sembuh, duduk di puncak menara jiwa. Ia sudah tidak lagi mencari Bai Shuyin, karena ia sadar, yang kini mereka hadapi bukan lagi individu, melainkan ide-ide tentang penghapusan itu sendiri. Ia berkata pada murid-muridnya, kematian biasa bisa dihindari, dilawan, atau ditunda, melampaui suara burung, angin, bahkan keheningan. Meski wajahnya memudar, meski tubuhnya melemah, karena tekanan hukum, hati King Yangxi tetap bergetar setiap kali ia memainkan lagu senar senja, lagu yang hanya pernah dimainkan satu kali bersama Bai Shuye. Saat mereka masih percaya bahwa dunia bisa adil bagi orang jujur. Tetapi ketika eksistensi menjadi target, tak ada teknik yang cukup untuk membungkus siapa kita. Salah satu murid bertanya, kalau begitu, guru. Lu Hengdi menjawab dengan suara lirih, dengan mengingat, setiap kita yang mengingatnya adalah ancaman bagi kekosongan. Ia diam di tengah aliran hukum, suara itu menembus batas dao, mengguncang ketenangannya yang abadi, dan untuk pertama kalinya, sejak menyatu dengan kematian, ia merasakan rindu. Tapi pada satu hal yang masih membuatnya ingin dikenal.
Namun mengingat bukan hal yang mudah, di sisi lain celah hukum, di ruang antara kehidupan dan kekosongan. Kesadaran Bai Suyin mengamati dunia seperti seseorang menatap mimpi lama, ketika satu suara dari masa lalu masih mengingatnya. Hukum yang ia kuasai mulai bertanya, apakah kau benar-benar ingin dihapus? Tapi sekarang, ia berjalan sambil mendengarkan suara Gukin yang tak ingin dilupakan. Jika masih ada yang memanggilmu dengan rasa cinta, tapi ada satu suara yang terus bersinar dalam kekelaman, suara King Yangtze. Ia masih mengingat, dan pada malam ke-7 bulan ini, ketika semua murid sekti Dewa Abadi sedang dalam upacara penyejukan jiwa, suara Gukin dari lembah terpencil itu terdengar di seluruh langit. Bai Suyin, atau entitas yang kini tak lagi punya nama, berhenti menghapus rindu bukan pada dendam, bukan pada dunia. Kau belum sepenuhnya hilang, gumam King Yangtze di tengah air mata. Tapi justru karena itu, dao kematian mulai goyah. Namun, perasaan adalah hal paling rapun di antara hukum-hukum langit, dan di kejauhan, sekte timur mendalam yang menyimpan catatan terlarang Bai Suyin mendadak lenyap dari peta dalam satu malam. Tak ada kabar, tak ada saksi, bahkan langit di atas lokasi itu menjadi putih polos, seperti kanvas kosong yang belum pernah dikorat. Kematian terus berjalan. Kabut tak berbentuk menyelimuti dunia kultivasi. Beberapa menyebutnya sebagai embun hening, yang lain menamakannya tangis dimensi. Tapi mereka semua sepakat satu hal: setiap kali kabut itu muncul, satu tempat, satu nama, atau satu kenangan akan hilang dari dunia. Tapi ia mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Nama leluhur terdahulu, seperti Zhu Bixuan dan tetua Qiuliansa, telah hilang dari ukiran, dan yang lebih mengerikan, ia bahkan tidak bisa mengingat siapa mereka. Hanya ada kekosongan, lubang di dalam pikirannya. Su Mochen kini duduk seorang diri di ruang leluhur, menghadap batu peringatan sekte. Surat dengan tulisan tangan King Yangtze dikirim diam-diam, ditandai hanya dengan satu karakter. Apakah aku akan jadi yang berikutnya? Gumamnya dengan suara yang tak yakin keluar dari tenggorokannya sendiri. Namun saat hendak bangkit, ia menemukan secari kertas tua di bawah meja batu. Selama satu orang saja masih ingat, dia belum hilang sepenuhnya. Kalau kau masih punya keberanian, temuilah aku di lembah cermin jiwa. Ia adalah kekosongan yang hidup, kesadaran yang tidak perlu bentuk, suara, atau tujuan. Tapi dao kematian menolak semua itu. Ia mulai mengguncang eksistensinya, mencoba menghapus getaran kenangan yang menyusup. Berapi satu nada dari Gukin, satu suara King Yangtze menjadi celah retak pertama dalam kehampaan abadi yang ia peluk. Kita bisa mengembalikannya, atau setidaknya mati sambil tetap mengingatnya. Kalau aku telah menghapus segalanya, kenapa aku justru diingat oleh satu orang, dan kenapa aku menginginkannya kembali? Aku tidak bisa melawan dao kematian, tapi aku bisa mengingat namanya. Ia mengumpulkan 9 lonceng roh suci dari 9 sekti besar, lalu memasangnya di sekitar lembah cermin jiwa. Su Mochen terdiam lama, kertas itu bergetar halus, seakan menolak keberadaannya sendiri. Ia tahu, semakin lama ia memegang surat ini, semakin besar risiko ia akan dilenyapkan bukan oleh pedang, melainkan oleh ketiadaan yang perlahan menyentuh namanya sendiri. Sementara itu, Bai Suyin yang kini tak lagi menyebut dirinya demikian mengambang dalam sunyi dao. Semua suara itu membentuk satu nada panjang yang mengarah ke satu nama, Bai Suyin. Di dalam dirinya, gema dari masa lalu mulai terdengar, suara tawa, suara panggilan nama, suara janji dari murid ke murid, dari sahabat ke sahabat. Namun satu bagian dari dirinya, bagian yang dulu bernama Bai Suyin, mulai melawan. Tapi ia tidak lagi peduli pada sekte, reputasi, atau bahkan hidupnya sendiri. Satu persatu, para kultivator yang kehilangan fokus, mulai lupa kenapa mereka ada di sana. Lupa kenapa mereka duduk, kenapa mereka bernyanyi. Dalam satu hembusan napas, 11 dari mereka hilang tanpa bekas, dan dunia tak mengingat bahwa mereka pernah ikut. Kalau aku adalah kehampaan, kenapa masih ada rasa kehilangan? Tanya kesadaran itu dalam diam. Lu Hengdi, yang kini setengah jiwanya telah terkikis oleh kontak langsung dengan dao kematian, membuat keputusan gila. Misi mereka sederhana, memanggil kembali nama Bai Suyin dalam satu upacara besar, tidak dengan teknik, tidak dengan pedang, tetapi dengan kenangan, perasaan, dan suara. Tidak terang, tidak menyilaukan, tapi cukup untuk membuat bayangan yang tak pernah punya bentuk. Memiliki garis wajah, 300 kultivator duduk bersila, memainkan alat musik roh, menyanyikan mantra yang terdiri dari pujian, kisah, dan doa-doa. Karena apa yang bisa mengalahkan hukum kehampaan?
Kalau bukan satu nama yang tidak mau dilupakan? Tapi Dao kematian merespons. Langit pecah, nada-nada musik mendadak bergetar dan berubah menjadi sunyi. Zumo Chan yang diam-diam menyelinap ke tengah ritual, menatap cahaya jiwa King Yangtze yang mulai memudar. Ia tahu, upaya ini bisa menghancurkan semuanya. Dia hanya ingin melakukan satu hal yang benar sebelum dirinya ikut dihapus. King Yangtze memainkan bagian terakhir dari lagu Senar Senja, dan di ujung nada itu, ia mengangkat kepalanya dan memanggil dengan suara penuh air mata, Bai Shuyin. Kalau kau masih punya satu tetes jiwa yang mengenal suara ini. Tulanglah langit tidak menjawab dengan petir, tapi dengan angin diam. Lalu, di tengah pusaran kekosongan, satu kilatan cahaya redup muncul. Dan Bai Shuyin, atau sisa dari dirinya membuka mata untuk pertama kalinya setelah 33 tahun. Dia tidak sempurna, wujudnya tidak utuh, tapi ia mengingat, dan itu membuat Dao kematian mulai bergetar. Cahaya samar yang menyerupai sosok Bai Shuyin menggantung di udara, seperti bayangan yang belum selesai digambar. Wajahnya belum sepenuhnya utuh, separuh dari ekspresinya masih terbuat dari kabut hukum, tetapi di mata itu ada kesadaran, bukan sebagai hukum, bukan sebagai Dao, tapi sebagai dia yang pernah menjadi manusia. Para kultivator yang masih hidup dalam ritual panggilan nama mulai gemetar, bukan karena takut, tapi karena harapan Lu Hengdi menunduk dengan tubuh penuh luka jiwa. Tersenyum tipis dia. Mendengar kita, namun kehampaan tidak diam. Dao kematian yang telah menyatu sempurna dengan keberadaan Bai Shuyin selama puluhan tahun, merasakan pengkhianatan dari dalam dirinya sendiri. Dan seperti hukum lain yang merasa terancam, ia mulai menolak bentuk, menolak nama, menolak keterikatan emosional. Nada-nada dari hukum kematian mulai menjelma sebagai suara-suara yang menusuk pikiran, menyisip ke dalam batin setiap orang yang mendengar. Langit mulai terbelah. Retakan memanjang dari timur ke barat. Lupakan dia, tak ada Bai Shuyin. Apa itu cinta jika tak mampu bertahan dalam kekosongan? Beberapa kultivator yang imannya lemah langsung terdiam, matanya kosong, dan perlahan mereka tidak lagi mengerti untuk apa mereka duduk di situ. Sebagian dari mereka hilang tanpa suara, nama mereka lenyap dari daftar upacara, dan dunia sekali lagi menyesuaikan realitasnya. Meskipun perlahan tubuhnya mulai meleleh menjadi partikel cahaya, King Yangtze yang duduk di tengah formasi musik rock, mulai merasakan pikirannya ditarik ke dua sisi. Satu sisi menjerit agar ia menyerah, satu sisi lagi menolak. Tapi ia tersenyum dan berbisik dalam keheningan. Tapi ia tidak menatap para kultivator, ia hanya menatap King Yangtze yang tubuhnya kini nyaris sepenuhnya menjadi cahaya. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar oleh dunia. Namun bagi King Yangtze itu adalah satu-satunya suara yang ia tunggu seumur hidupnya. Aku tak memanggilmu agar kau kembali, tapi agar aku bisa ikut ke tempat di mana kau berada. Aku menunggu justru agar kau bicara. Aku terlalu lama diam, dan pada detik itu juga Bai Shuyin menangis. Sebab tidak ada hukum yang abadi jika ada satu suara yang cukup kuat untuk mengingat bahwa ia pernah tidak ada. Tapi saat dua jiwa itu saling menatap, Dao kematian runtuh dalam satu hembusan nafas. Retakan di langit menghilang. Nada-nada sunyi yang memaksa melupakan berubah menjadi gema lembut yang tak lagi menakutkan. Air mata mengalir dari mata kabutnya, air mata yang bukan terbuat dari hukum, bukan dari kekuatan, tapi dari ingatan akan cinta yang gagal disebutkan saat terakhir. Dao kematian mulai runtuh dari dalam. Retakan tidak hanya terjadi di langit, tapi di dalam tubuh hukum itu sendiri. Bai Shuyin melangkah ke depan. Setiap langkahnya membuat hukum gemetar. Kalau kau tak bisa mengingatnya, berarti dia tak lagi dikurung oleh hukum dunia, maaf. King Yangtze menutup mata perlahan. Tubuhnya memudar, tapi wajahnya tenang. Beberapa sekte mengaku kehilangan beberapa murid, namun tak ada yang tahu siapa. Seolah lubang dalam realita sudah dianggap sebagai hal biasa, seperti seseorang yang akhirnya bisa tidur setelah menunggu 33 tahun. King Yangtze tertawa pelan. Mereka tidak berpelukan, tidak menyentuh. Namun kemenangan ini bukan tanpa harga. Tapi setiap malam ke-14, saat bulan tertutup awan, suara petikan samar bisa terdengar dari sana. Lu Hengdi jatuh tersungkur. Ia tersenyum, lalu bertanya kepada muridnya yang panik. Siapa yang kita panggil tadi? Murid itu menggeleng, aku tidak tahu, guru. Lu Hengdi tersenyum, bagus. Sementara itu, sisa bentuk Bai Shuyin menghilang dalam pelukan cahaya, dunia kembali tenang.
Sekte-sekte besar menghapus laporan tentang serangan kekosongan. Tak ada yang membahas dao kematian lagi. Namun di dasar lembah cermin jiwa, satu gukin tua tertinggal. Tak ada senarnya, tak ada suara, dan bagi mereka yang cukup peka, suara itu menyampaikan satu pesan. Aku ada, selama satu orang masih percaya aku pernah ada. Di balik ketenangan dunia yang kembali pulih, di tempat yang tak disebut dalam peta dan tak disebut dalam doa, dao kematian belum sepenuhnya mati, ia hanya tertidur. Menunggu, karena hukum yang pernah terbentuk tak bisa dihancurkan begitu saja, ia hanya bisa ditinggalkan, bukan beracun, bukan mistis, tapi setiap kelopaknya menyimpan nama-nama yang telah dilupakan. Nama-nama yang tak ada di kitab seks manapun, nama-nama yang lenyap. Namun tetap eksis dalam kelopak itu, di lembah cermin jiwa, tempat ritual pengembalian Bai Suyin terjadi. Tanah mulai ditumbuhi bunga-bunga hitam Blue Handy yang kini beristirahat dalam pengasingan, duduk di depan lembah itu, menatap angin dan diam. Separuh jiwanya sudah menyatu dengan kehampaan, membuatnya bisa melihat apa yang tak bisa dilihat orang lain. Dan hari itu, ia melihat bayangan putih duduk di bawah pohon tanpa akar, memainkan gukin yang tak bersuara, tapi senyum lembut muncul di wajahnya sebelum ia lenyap. Menyisakan satu getaran pada tanah yang mengingat. Seseorang pernah mencintai hingga sanggup melawan hukum dunia. King Yangxi. Tanyanya perlahan, bayangan itu tak menjawab. Tetapi hasrat untuk menjadi pusat realitas, ia mulai mempelajari potongan dao kematian. Bukan untuk menghapus, tapi untuk mendefinisikan ulang eksistensi. Ia tak tahu dari mana asalnya gulungan itu, tiba di atas alas meditasinya. Seolah dikirim oleh langit, dan saat ia membacanya, satu suara membisikkan kalimat. Aku bisa menulis ulang namaku di atas mayat hukum itu, namun tak semua bisa menerima akhir seperti itu. Beberapa orang menyebut nama Bai Suyin sebagai entitas legenda, semacam dewi kegelapan. Namun banyak pula yang menyangkal keberadaannya. Cerita mulai terpecah. Ada yang berkata dia penyelamat. Ada yang bilang dia musuh alam. Tidak ada yang bisa memastikan. Di ujung timur, dalam sekte kecil bernama Jingluan, seorang murid muda bernama Nili Huang menemukan gulungan terlarang yang memuat serpihan hukum dao kematian. Jika kau bisa dilupakan, maka kau tak pernah menang. Tapi jika kau bisa memilih siapa yang layak diingat, kau bisa menjadi Tuhan, bukan sebagai kekuatan, tapi sebagai metafora paling dalam dari rasa kehilangan. Setiap langkah mereka menuju suara itu, membuat mereka melupakan siapa mereka. Tetapi semakin dalam lupa itu, semakin dekat mereka dengan sosok duduk di bawah pohon, sosok yang menatap mereka dengan tatapan penuh kehilangan. Sebagian menyebutnya sebagai mata Shuyin. Titik batas antara yang ada dan yang tidak pernah sempat ada. Di Liu Huan, yang selalu hidup dalam bayang-bayang murid lain, yang selalu dianggap lemah dan tak penting, merasakan satu rasa baru, bukan kebencian. Jika Bai Suyin bisa menghapus dunia, Bai Suyin bukan legenda, bukan kutukan, bukan dewa, dia hanya seseorang yang tak ingin mati sebagai ketidakadaan. Sementara itu, di Istana Langit Ketiga, para tetua mulai mencurigai adanya gerakan kekuatan baru yang memanipulasi memori dan identitas. Dunia ingin melupakan semuanya karena mengingat menyakitkan dan melupakan lebih nyaman. Satu hal yang pasti, para penyintas upacara panggilan nama mulai bermimpi hal yang sama, tidak sebagai penghapus. Dalam mimpi itu, mereka berjalan di jalan kabut, dan dari kejauhan, ada suara petikan gukin tanpa bentuk, namun terasa menyayat hati. Lu Hengdi mulai mencatat mimpi-mimpi itu dalam kitab bayangan keempat. Menyadari bahwa dao kematian tidak bisa dimusnahkan, karena ia telah menjadi bagian dari ingatan kolektif umat manusia yang akan dibiarkan tetap ada. Di langit, bintang-bintang mulai muncul kembali, tapi di tengah gugusan utara, satu titik gelap tetap bertahan tak bercahaya, tak bergerak. Namun hadir, Zumo-chan, yang kini hidup dalam pertapaan sunyi, menulis satu surat terakhir kepada dunia, yang kemudian ia masukkan ke dalam kapsul roh, dan kirim ke seluruh penjuru sekte. Jika kalian takut lupa, maka ingatlah bukan demi diri kalian, tapi demi mereka yang pernah percaya bahwa kehadiran mereka layak dikenang. Namun surat itu hanya dibaca oleh sedikit orang, sebagian lainnya menganggapnya delusi. Tapi di malam ke-49, sejak upacara panggilan nama, suara gukin kembali terdengar dari lembah cermin jiwa. Petikan kali ini berbeda, nada-nadanya seperti peringatan, dan dari celah antara dimensi, dao kematian menyusun ulang dirinya.
melainkan sebagai pengadil, sebab kini ia memiliki kehendak, dan kehendaknya sederhana, hanya mereka yang layak diingat. Petikan Guqin di malam ke-49 menggema seperti napas terakhir dunia, tidak menggema di udara. Tetapi di dalam kesadaran semua orang yang pernah lupa, dari sekte tertinggi hingga kultivator pengembara, semua merasa terjaga dari tidur panjang yang tak mereka sadari pernah ada, bukan karena suara itu keras, tetapi karena suara itu memaksa untuk dikenali oleh hati, bukan telinga. Lu Hengdi bangkit dari tidurnya, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam mimpinya, ia berada di hadapan Bai Suyin, tapi kali ini bukan dalam bentuk kabut atau cahaya. Ia mengenakan jubah hitam polos, rambut terurai, dan wajahnya utuh tanpa senyum, tanpa amarah. Hanya mata yang kosong karena terlalu penuh, dan satu kalimat ia ucapkan, "Aku tidak ingin membalas dendam, aku hanya ingin keadilan." Bagi yang dihapus, bagi yang tidak pernah dianggap adab di dalamnya, mereka duduk di ruang kosong tanpa dinding, dan tidak bisa menyebut nama mereka sendiri di seluruh penjuru dunia. Kultivator-kultivator yang pernah meremehkan murid lemah, membuang nama-nama yang gagal, atau pura-pura tak mengenal orang yang mereka hianati mengalami mimpi yang sama. Beberapa bahkan lupa siapa diri mereka, tapi mereka semua memiliki satu hal yang sama. Mereka mengingat nama Bai Suyin. Ketika mereka terbangun, sebagian kehilangan identitas, mereka yang hanya mengandalkan kekuatan, tipu daya, atau pengaruh akan sirna tanpa bekas. Dan dao kematian mulai merespons dengan menyusun dua kutub, yang satu digerakkan oleh kenangan, yang lain oleh keinginan untuk menata ulang dunia berdasarkan kriteria yang kaku. Ia menatap kekasihnya yang kini bukan lagi manusia, bukan lagi makhluk, melainkan ide yang membentuk realitas. Maka kita semua sedang menunggu giliran untuk dilupakan. Jangan jadi pengadil, kau bukan dewa, kau hanya ingin dimengerti. Su Mochen memandang langit yang mulai meretak, menyadari bahwa dunia telah masuk ke fase baru. Dao kematian kini bukan hanya penghapus, tetapi cermin muram. Ia menargetkan siapapun yang menyembunyikan kesalahan, menolak pertanggungjawaban, atau membiarkan orang terlupakan demi kenyamanan mereka yang mencintaimu. Bahkan setelah dunia memilih lupa, jika eksistensi kita dibangun di atas pengabaian. Ucap Su Mochen pelan, sebelum mereka mati. Namun, berbeda dengan Bai Suyin, ia menolak unsur emosi. Ia ingin menjadikan dao kematian sebagai alat penyaringan sejarah. Ia memperingatkan mereka bahwa dao kematian sekarang adalah medan pertempuran antara dua versi, Suyin, sang jiwa terluka, dan Liu Huan, sang pembentuk kenyataan. Liu Huan, murid sekte Jingluan yang menemukan fragmen hukum dao kematian, mulai berevolusi. Ia tidak lagi hanya menghafal isi gulungan, ia membangunnya ulang. Jika seseorang tidak pantas dikenang, maka aku akan menghapusnya dari aliran waktu. Sementara Bai Suyin menyatu dengan hukum karena luka, Liu Huan menyatu karena ambisi. Tetapi semua orang yang pernah mengenalnya tidak lagi tahu bahwa pria itu pernah hidup. Dunia menciptakan ulang kisahnya tanpa diam, dan Liu Huan mencatat hasil itu sebagai keberhasilan pertama dari keadilan melupakan. King Yangtze, dalam bentuk jiwa yang setengah menyatu dengan alam roh, muncul di hadapan Bai Suyin. Dalam dunia batin, satu ingin dihapus, karena merasa dunia terlalu kejam untuk dimaafkan. Jangan berubah jadi seperti mereka yang kau lawan dulu. Bai Suyin menunduk, tapi siapa yang mendengar orang mati? 2 bulan muncul berdampingan, satu hitam kelam, satu putih samar. Di antara keduanya, satu nama bergema bukan diteriakkan, tapi dibisikkan oleh tanah, air, dan langit. King Yangtze memeluknya. Meski tubuh mereka tak lagi terbuat dari materi, namun jauh di bagian dunia yang berbeda. Ini Liu Huan menciptakan teknik baru bernama jari kosong langit, sebuah seni yang memungkinkan satu gerakan untuk menghapus nama seseorang dari riwayat dunia. Ia mengujinya pada bandit kultivator yang terkenal kejam. Dalam satu petikan teknik, pria itu tidak hanya hilang. Lu Hengdi memanggil sisa-sisa sekte besar yang masih sadar. Mereka bukan musuh, mereka adalah dua ujung hati manusia. Satu ingin diingat karena cinta, dan saat malam ke-50 mendekat, langit kembali berubah. Siapa yang pantas dikenang, dan siapa yang harus dilupakan? Pertanyaan itu kini bukan hanya milik Bai Suyin, bukan hanya milik Liu Huan, tapi milik seluruh dunia, dan jawabannya akan menentukan siapa yang tetap ada besok pagi. Hari ke-50 menjadi titik pecah bagi dunia kultivasi. 2 bulan menggantung di langit, satu sehitam kematian, satu seputih kenangan,
Malam itu, semua kultivator yang pernah melupakan seseorang merasakan panggilan dari dalam hati mereka sendiri. Bukan suara, bukan cahaya, tapi sejenis luka yang tak bisa dijelaskan, seperti terbangun dari tidur panjang dan sadar bahwa ada nama yang seharusnya kau ingat, tapi tidak bisa lagi kau ucapkan. Di dalam ruang pemurnian jiwa di Gunung Jingluan, Ni Liuhuan duduk bersila di antara gulungan-gulungan kosong. Ia telah menciptakan versi pertamanya dari dao kematian yang telah dimurnikan. Ia menyebutnya dao pembersihan eksistensial, tak peduli benar atau salah. Jika namamu tidak memberikan nilai pada sejarah, maka kau layak dihapus. Yang tidak dikenang, tak layak ada, katanya sambil membuka gulungan hitam. Dan kali ini, ia menargetkan Bai Suyin. Bagi Ni Liuhuan, Bai Suyin adalah kelemahan sistem. Dao kematian tidak semestinya digerakkan oleh perasaan, ucapnya. Kalau hukum itu membiarkan dirinya terseret oleh cinta, maka ia bukan hukum, dia hanya dendam berbalut air mata. Di sisi lain, Bai Suyin yang kini melayang di antara eksistensi dan ketiadaan merasakan tusukan dalam batinnya. Sesuatu sedang mencoba mendefinisikan ulang namanya. Ia mendengar suara dari kejauhan, suara Ni Liuhuan yang tegas dan dingin. Kau tidak pernah menjadi pusat sejarah, kau hanya korban. Dan korban tidak berhak menjadi hukum. Suara itu menusuk, bukan karena kebenarannya, tapi karena ia berasal dari seseorang yang tidak pernah mengenalnya, namun berani menilai siapa dia. King Yangxi muncul dalam bentuk roh, menyatu dalam kesadaran Bai Suyin. Ia menyentuh bahunya. Meski tak ada lagi tubuh yang disentuh, jangan lawan dia dengan kekuatan, lawan dia dengan kenangan. Kau bukan hukum, kau adalah jiwa yang bertahan. Saat semua ingin kau hilang, Bai Suyin mulai mengingat. Ia mengingat hari ia dihianati, hari ia ditinggalkan, hari ia dimakamkan hidup-hidup dalam kehampaan. Tapi lebih dari itu, ia mengingat hari-hari biasa, hari saat ia mengajari murid, hari saat ia tertawa kecil karena hal bodoh, hari saat King Yangxi membawakannya bunga liar dari lembah. Meski itu dilarang, dan pada malam ke-51, Bai Suyin memutar balik dao kematian untuk pertama kalinya. Ia menciptakan teknik baru, jejak jiwa yang tak bisa dihapus, sebuah seni spiritual yang memungkinkan seseorang meninggalkan ingatan mereka di luar dimensi. Bahkan, jika dunia melupakan, alam semesta tetap menyimpannya. Teknik itu berbentuk sederhana, satu ukiran pada jantung jiwa seseorang. Tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan. King Yangxi menjadi manusia pertama yang membawa jejak Bai Suyin dalam jiwanya. Ni Liuhuan mencium perubahan ini, ia tidak takut, justru tertarik, menarik. Kau tak ingin membunuhku, kau ingin dikenang olehku. Bai Suyin muncul di hadapannya, untuk pertama kalinya, wujudnya tidak sempurna, tapi matanya menyala seperti cahaya lentera di malam tanpa arah. Aku tidak butuh dikenang olehmu, tapi aku ingin dunia tahu, bahwa hukum pun bisa lahir dari luka yang dicintai. Ni Liuhuan tertawa pelan. Kita akan lihat, siapa yang diingat lebih lama. Ia mengangkat tangannya, dan di udara terbentuk simbol berbentuk spiral jari kosong langit versi sempurna. Ia berniat menghapus keberadaan Bai Suyin dari dimensi ingatan, bukan hanya dunia, tapi dari dao itu sendiri. Serangan itu diluncurkan. Langit terbelah, realitas bergetar, tapi tepat sebelum serangan menyentuh Bai Suyin, suara Guqin berbunyi dari kejauhan, satu nada, satu suara. Lalu disusul oleh ribuan lainnya. Bukan Bai Suyin yang membunyikannya, tapi para murid, teman, dan bahkan musuh yang tak rela dia dilupakan. Su Mo Chen memainkan Guqin di puncak gunung Hening. Lu Hengdi menuliskan ulang namanya di kitab leluhur roh. King Yangxi menangis sambil menyebutnya dalam doa, dan seluruh dunia mendengar satu suara yang tak bisa dihapus, Bai Suyin. Ada teknik Ni Liuhuan pecan, spiral kosong langitnya meleset, bukan karena gagal, tapi karena dunia menolak menghapus seseorang yang telah dikenang lebih dalam dari hukum. Ia jatuh terduduk, matanya membelalak, bukan marah. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa takut, sebab ia tahu, hukum yang dibangun dari cinta tak bisa dihancurkan oleh kehendak tunggal. Setelah malam ke-51 yang mengguncang seluruh poros langit, dunia tidak lagi sama. Nama Bai Suyin, yang dulunya hanya berbisik dalam doa-doa pelan, kini mulai muncul di kitab-kitab kultivasi kuno, bahkan dalam percakapan para tetua, tapi bukan sebagai dewa, bukan sebagai iblis. Dia disebut sebagai yang pernah dilupakan, sebutan yang tidak menakutkan, tapi justru lebih sakral dari gelar apapun.
Namun perubahan itu mengundang resah. Di sekte Jingluan, Ni Liuhuan terdiam di ruang pengasingannya. Matanya kosong menatap langit yang perlahan kehilangan simetrinya. Ia tahu apa yang telah terjadi. Hukum sedang menyesuaikan ulang dirinya, bukan berdasarkan kekuatan, tetapi berdasarkan perasaan. Dan itu, bagi seseorang seperti dirinya, adalah bencana. Apa yang membuat seseorang pantas diingat? Tanyanya dalam hati. Ia mulai menggali jauh ke masa lalunya sendiri, wajah-wajah yang dulu menghinanya, suara-suara yang menertawakannya saat ia gagal, guru yang menghapus namanya dari daftar murid karena ia tak pernah menonjol. Dunia telah lama melupakannya, dan itulah alasan ia ingin menjadi hukum, bukan karena ingin keadilan. Tapi agar tidak pernah dilupakan, tapi ia tidak datang untuk tinggal, ia datang untuk melepaskan. Sementara itu, Bai Suyin kembali ke lembah cermin jiwa, tempat segalanya bermula. Ni Liuhuan menyebarkan teknik barunya bayangan saring waktu, sebuah metode yang memungkinkan seseorang menguji nilai eksistensinya di hadapan hukum. Mereka yang tidak layak akan mulai memudar dari sejarah. Bahkan sebelum kematian datang, kota-kota tua berubah tanpa jejak arsitek pertama mereka. Realitas sedang disusun ulang, dan dunia dipaksa memilih siapa yang layak diingat, dan siapa yang tak layak pernah dilahirkan. Di bawah pohon tanpa akar, ia berdiri sendirian dan menatap bayangan dirinya sendiri yang terpantul di air bening. Suara King Yangxi muncul dalam benaknya, lembut dan penuh keyakinan. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar perebutan kekuatan. Tapi pertarungan antara dua fondasi eksistensi, cinta dan kontrol. Kau sudah diingat, tapi apakah kau siap pergi? Tanpa keinginan untuk dibalas. Seluruh jiwanya telah menyatu dengan dao kematian. Tetapi dalam penyatuannya, ia menemukan sesuatu yang lebih besar dari kekosongan. Kesadaran bahwa eksistensi bukan soal dikenang semua orang, tapi cukup satu orang yang tak pernah lupa. Bahkan ingatan tentang harapan pun bisa dianggap tak relevan. Bai Suyin menutup mata, perlahan-lahan ikut menghilang dari semua kitab sejarah, semua mural, semua hatin di luar lembah. Tanda-tanda kekacauan mulai terasa. Hanya dengan mengingatnya dalam kejujuran hati, para kultivator mulai panik. Sekte-sekte kecil mendadak kehilangan leluhur mereka. Setiap orang yang menatap kaca itu akan melihat versi mereka saat mereka benar-benar tulus. Bukan terkuat, bukan paling diingat, tapi saat mereka layak dicintai. Zhu Mochel dan Lu Hendi mengadakan pertemuan rahasia bersama para tetua dunia kultivasi. Tidak satupun makhluk hidup akan lolos dari pengujian jika kalian pantas diingat. Buktikan. Jika kita membiarkan hukum ini ditentukan oleh tangan yang dingin seperti Ni Liuhuan, kata Lu Hengde, maka suatu saat nanti, setiap anak yang lahir akan diuji bukan karena niatnya, tapi karena apakah dunia butuh mengingat mereka atau tidak. Su Mochen menambahkan, dan saat itu terjadi. Namun menghentikan Ni Liuhuan tak semudah melawan iblis. Ia tidak membakar dunia, ia tidak menghancurkan sekte, ia hanya menyaring, dan siapapun yang dilupakan. Ia tahu, perang belum selesai, tapi ia juga tahu, ia tak perlu menang, tapi Bai Suyin punya cara lain. Ia menciptakan teknik terakhirnya kaca jiwa abadi, sebuah refleksi jiwa murni yang tidak bisa dinilai oleh hukum. Hanya bisa dipantulkan. King Yangxi mewariskan teknik ini ke dunia, menyebarkannya diam-diam melalui para pengembara roh. Agar siapapun bisa menyelamatkan satu nama dari penghapusan. Ni Liuhuan melihat gerakan ini, dan tidak tinggal diam. Di puncak istana bayangan Suje, ia menyatakan, kalau dunia tidak bisa memilih dengan tegas, maka aku akan menyaring seluruh realitas. Dunia mulai retak di ujung-ujungnya. Kelahiran menjadi sunyi, kematian menjadi tanpa makam, dan suara Gukin di malam hari berubah jadi bisikan yang bertanya, apa alasanmu untuk tetap ada? Bai Suyin memandang langit untuk terakhir kalinya malam itu. Ia hanya perlu dikenang oleh mereka yang pernah benar-benar melihatnya. Dan itu cukup untuk menantang seluruh hukum yang mencoba meniadakannya. Langit tidak lagi bersinar dengan cahaya yang konsisten. Kadang memerah seperti darah, kadang kelabu seperti kematian. Itu bukan karena perubahan cuaca, tetapi karena realitas sendiri mulai mengalami retakan. Sebab Ni Liuhuan telah meluncurkan teknik pamungkasnya, saringan akhir semesta. Di setiap penjuru dunia, tanda-tanda penyaringan mulai terasa. Nama-nama yang dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan pada sejarah mulai lenyap dari prasasti, kitab leluhur, bahkan dari lirik lagu rakyat yang lebih mengerikan. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang melupakan seseorang.
Sumo-chan menyaksikan ini dari puncak menara jiwa lama. Ia menulis ulang nama-nama lama dengan darah sendiri, berharap bisa memperlambat laju penghapusan, tapi setiap kali satu nama selesai ditulis, dua nama lain lenyap dari pikirannya. Kita kalah bukan karena dia lebih kuat, tapi karena kita mulai mempercayai sistemnya, gumamnya pahit. Sementara itu, di lembah cermin jiwa, Bai Suyin tidak lagi bicara, ia duduk dalam meditasi dalam. Tubuhnya menyatu dengan kelopak-kelopak bunga hitam yang terus bermekaran bunga, yang menyimpan nama-nama terlupakan. King Yangtze, dalam bentuk roh, menjaga di sisinya. Tapi hari itu, satu kelopak tiba-tiba layu dan hancur tanpa sebab. King Yangtze tersentak ini. Nama terakhir ibuku. Bisiknya, jika kelopak itu bisa hancur, itu berarti Mi Liu Huan telah menemukan celah untuk menghancurkan kenangan yang paling dalam, bahkan kenangan pribadi, bahkan cinta. Lu Hengdi pun bergerak. Ia memanggil kembali formasi 9 sekte. Kali ini, bukan untuk menyatukan kekuatan, tapi untuk menciptakan pilar memori dunia, semacam jantung spiritual yang akan menampung satu hal. Nama-nama yang tidak boleh dilupakan. Pilar itu tak bisa dikendalikan, tak bisa dimiliki, hanya bisa dijaga, dan untuk mengisinya, setiap orang harus menuliskan satu nama saja yang paling berarti bagi mereka, dan alasan mengapa mereka harus tetap ada. Sumo-chan menulis Bai Suyin karena dia adalah satu-satunya orang yang pernah percaya padaku saat semua orang tidak. King Yangtze menulis Bai Suyin karena aku tidak pernah mencintai siapapun sejujur aku mencintainya. Dan Lu Hengdi menulis Bai Suyin karena dunia harus tahu, ada orang yang bertahan hidup bukan dengan kekuatan, tapi dengan diingat. Ketika pilar selesai dibuat, langit bergetar. Mi Liu Huan muncul di hadapan mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan rasa kecewa. Dunia ini terlalu sentimental. Aku ingin tatanan. Aku ingin dunia ini dibangun oleh yang paling pantas, bukan oleh siapa yang paling dicintai. Bai Suyin membuka matanya perlahan. Ia berdiri. Langkahnya tidak membawa angin, tapi setiap jejak yang ia tinggalkan menumbuhkan bunga kelam baru. Ia menatap Mi Liu Huan dengan mata yang tak lagi marah, tapi tenang. Dan siapa yang menilai kepantasan itu? Mi Liu Huan menatapnya. Aku hanya memberi dunia kesempatan untuk jujur. Bai Suyin mengangguk pelan. Kalau begitu, mari kita uji kejujuran itu dengan mengenang yang paling kecil. Dan saat itu juga, Bai Suyin mengaktifkan teknik terakhirnya. Bayangan nama tertinggal, suatu seni kultivasi jiwa yang memungkinkan seseorang memanggil kembali satu jiwa yang telah benar-benar dilupakan dunia. Ia memanggil Xiaolin. Tak seorang pun mengenalnya, tidak satu pun dari para tetua, tidak satu pun dari kitab. Bahkan King Yangtze pun bingung, tapi dari tanah muncul sosok bocah kecil berpakaian kompang camping. Tubuhnya tak sempurna, wajahnya ketakutan. Siapa dia? Tanya Mi Liu Huan. Bai Suyin menjawab tenang. Dia adalah murid pertamaku, dia hanya hidup 7 tahun, tapi di tahun ke-7-nya, dia berkata, Guru, meski semua orang membencimu, aku ingin jadi sepertimu. Dunia melupakannya, tapi aku tidak. Xiaolin berdiri, meski tubuhnya rapuh. Ia menatap Mi Liu Huan, dan berkata dengan suara kecil, aku hanya ingin guru tidak sendiri. Mi Liu Huan mendadak goyah. Seluruh dao kematian mulai bergetar hebat, sebab hukum yang dibangun atas asas saringan tidak pernah memperhitungkan jiwa kecil yang rela mencintai tanpa syarat. Dalam sistem Liu Huan, Xiaolin tidak berhak adat, tapi keberadaan kecilnya yang disebut dalam cinta mengguncang seluruh pondasi hukum baru. Pilar memori dunia bersinar. Satu demi satu orang-orang dari penjuru dunia mulai berdatangan, membawa nama-nama kecil yang mereka ingat, ibu mereka, kakak mereka yang meninggal muda, guru pertama, sahabat masa kecil, bahkan pelayan kuil yang pernah menolong mereka saat terluka. Dunia mulai mengingat. Bukan yang besar, bukan yang terkenal, tapi yang pernah memberi makna. Mi Liu Huan menjerit. Ia menyadari bahwa ia kalah, bukan karena teknik, tetapi karena hati manusia terlalu rumit untuk disaring. Dan Bai Suyin berkata, kau ingin dunia dibangun oleh yang paling layak, tapi dunia ini hanya bisa diselamatkan oleh yang paling tulus. Langit menangis malam itu, dan di bawah langit yang kelam, satu kelopak bunga hitam tumbuh di tangan Xiaolin. Ia tertawa kecil dan hilang dalam pelukan gurunya. Setelah malam hujan yang menyapu seluruh daratan kultivasi, keheningan menyelimuti dunia seperti kabut yang tak kunjung reda. Pilar memori dunia berdiri tegak di pusat tanah 5 langit, memancarkan cahaya lembut dari nama-nama kecil yang telah diabadikan.
Tidak ada suara petir. Tidak ada gukin berdenting. Tapi dunia tahu, perubahan telah dimulai. Ia berdiam di ruang tak bernama dimensi yang terlempar dari waktu, tempat orang-orang yang nyaris dihapus dari realitas berkumpul dalam kebingungan. Di sana, ia menyaksikan sendiri hasil dari hukum yang ia ciptakan, ribuan jiwa yang bahkan tidak tahu siapa mereka atau mengapa mereka ada. Ini Liu Huan, meski kalah dalam benturan prinsip, belum sepenuhnya lenyap. Beberapa menangis, beberapa hanya diam, dan Liu Huan, untuk pertama kalinya, merasa bersalah. Apakah aku benar-benar hanya ingin menciptakan dunia yang adil? Gumannya, atau aku hanya ingin dunia mengingat aku? Dengan cara yang tidak bisa dibantah, tapi hukum yang tertinggal dalam dirinya, dao kematian yang kini dipenuhi oleh fragmen-fragmen cinta, kenangan, dan luka perlu dibersihkan. Sebelum disalahgunakan lagi, di luar ruang itu, Bai Suyin mempersiapkan perjalanannya yang terakhir. Ia tahu, dunia sudah bukan miliknya lagi. Dia telah dikenang, dan itu cukup. Tapi perjalanan itu bukan perjalanan tubuh, melainkan perjalanan menuju jantung realitas, tempat hukum-hukum tidak memiliki bentuk, hanya ide, hanya kehendak murni. Maka ia memilih satu tujuan, menyatu dengan inti langit, sumber asli dari seluruh hukum. King Yangxi mendampinginya. Kali ini sebagai penjaga jiwa, di sepanjang jalan, mereka melewati lapisan-lapisan eksistensi. Lapisan tempat hanya ada suara orang yang pernah menangis. Aku mencintai orang yang memilih menjadi Bai Suyin, meski dunia membencinya. Bai Suyin lapisan tempat setiap kesalahan yang pernah terjadi diputar ulang, dan lapisan terakhir, tempat di mana nama sendiri menjadi beban. Bai Suyin menatap langit terakhir kalinya, lalu memeluk King Yangxi, menanam ciuman lembut di dahinya. Di titik itu, Bai Suyin hampir kehilangan identitasnya, tapi King Yangxi menggenggam tangannya, mengucapkan satu kalimat yang mengikat jiwa mereka lebih kuat dari apapun. Aku tidak mencintai Bai Suyin, akan menjadi bagian dari apa yang akan dikenang oleh mereka yang tulus. Dan nama itu kembali hidup. Mereka sampai di gerbang inti langit, pintu yang tidak terbuka dengan kekuatan, tapi dengan keikhlasan. Namun saat detik terakhir tiba, pilar memori dunia bersinar lebih terang dari sebelumnya. Aku tidak akan ada lagi setelah ini, katanya pelan. Tapi aku juga tidak akan hilang, aku hanya. Ia melangkah masuk, tubuhnya larut, namanya larut, ingatannya. Perlahan menyatu dengan langit, dengan tanah, dengan waktu, dan satu nama. Muncul di langit dalam huruf emas, Bai Suyin yang diingat oleh mereka yang tulus. Ia berlutut di depan pilar memori dunia, dan dengan gemetar, menuliskan satu nama terakhir. Namanya sendiri. Seluruh dunia menyadari sesuatu malam itu, hukum bisa dibentuk ulang, kekuatan bisa digantikan, tapi kenangan yang didasarkan pada kasih, tak bisa dipalsukan, atau dihancurkan. Yang salah arah, karena takut dilupakan, Liu Huan akhirnya kembali dari ruang tak bernama. Tapi bukan untuk dikenang, untuk diampuni. Ia memainkan gukit, bukan untuk memanggil, tapi untuk mengenang. Ia menulis, tapi aku ada, selama ada cinta, Liu Huan. Su Mo Chen menerima kembali kehadirannya, tidak sebagai musuh, tapi sebagai manusia. Di akhir hari itu, King Yangxi duduk di bawah pohon tak berakar di lembah cermin jiwa, dan setiap malam, saat angin berhembus pelan, satu suara samar selalu terdengar, aku tidak abadi. Waktu bergerak kembali seperti biasa, namun dunia tidak pernah kembali benar-benar sama, sejak nama Bai Suyin ditulis abadi di langit, dan disematkan dalam pilar memori dunia. Hukum eksistensi telah bergeser, bukan lagi tentang kekuatan atau kejayaan, tetapi tentang makna dan ketulusan. Para sekti besar mulai mengajarkan ulang dasar-dasar kultivasi jiwa, bukan hanya soal membelah langit dan bumi, tapi tentang menjaga nama-nama kecil dalam hidup. Para murid tidak lagi hanya belajar teknik menyerang, tetapi juga belajar tentang nilai ingatan, tentang orang-orang yang pernah memberi arti meski tak tercatat dalam sejarah. Di setiap daunnya terukir samar nama-nama yang sebelumnya terlupakan. Mereka tak kembali hidup, tapi kini mereka ada, dikenang, dan itu, dalam hukum baru, berarti lebih dari hidup itu sendiri. Di lembah cermin jiwa, pohon tak berakar kini mulai menumbuhkan daun-daun berwarna perak. Ia tak lagi mengembara, tak lagi berperang, hanya memainkan gukin setiap pagi dan malam. Tidak untuk menunjukkan keahlian, tapi untuk mengingat, King Yangxi menjadi penjaga lembah itu. Dalam hatinya, Bai Suyin tak pernah pergi. Ia hanya menyatu dalam semesta. Suatu malam, Liu Huan kembali ke lembah itu. Tubuhnya kurus, matanya dalam.
Tapi bukan seperti pria yang dikalahkan, melainkan seperti seseorang yang akhirnya mengerti, aku datang bukan untuk menebus, tapi untuk belajar. Ucapnya pelan, King Yangxi mengangguk, tak ada kemarahan, tak ada penghakiman. Nada-nadanya tidak menggetarkan dunia, tidak mengguncang langit, tapi membuat hati manusia. Diam, mereka duduk berdampingan di bawah pohon tak berakar, dan Li Huan berkata lirih, yang tak pernah benar-benar hilang, dan saat dibaca, tak satu pun bisa menahan air mata, bukan karena sedih, tapi karena mereka akhirnya merasa. Ada, apakah dia bahagia? King Yangxi tersenyum. Dia bukan sedang bahagia, atau tidak bahagia, dia sedang tenang. Halaman pertamanya bukan lagi nama-nama agung yang mengguncang zaman, melainkan satu kalimat sederhana. Dalam sunyi itu, mereka mendengar suara Gukin samar kali ini. Bukan dimainkan oleh tangan, melainkan oleh angin dan kenangan, di sudut lain dunia. Su Muchen menyusun ulang kitab leluhur Yuan Bai Shuyin. Di sekitarnya, perlahan-lahan muncul ribuan nama lain, tidak terkenal, tidak berkuasa, tapi semuanya adalah orang-orang yang pernah dilupakan, kini diingat kembali. Setiap orang pernah ingin dikenan, tapi hanya yang mencintai dengan tulus. Kitab itu kemudian dikirim ke semua sekte, semua kerajaan, bahkan ke pemukiman pengemis dan desa-desa miskin. Di langit malam terakhir bulan ke-7, satu kejadian langka terjadi. Bintang-bintang membentuk formasi menyerupai nama Bai Shuyin, namun yang menakjubkan, bukan hanya satu nama, dan di tengah semua itu, suara terakhir Bai Shuyin terdengar di hati siapapun yang pernah mencintai, pernah kehilangan, dan pernah merasa tak dianggap. Terima kasih, karena telah mengingatku. Dunia tidak mengubah sejarah, dunia tidak menghapus masa lalu, tapi kini, dunia tahu apa artinya mengenang. Dan di akhir kisah ini, satu pesan tertinggal, tidak ditulis di kitab, tapi terpahat dalam jiwa siapapun yang pernah membaca atau menyebut namanya. Jangan lupakan mereka yang membuatmu menjadi dirimu, sebab saat mereka tak lagi dikenang, separuh jiwamu ikut lenyap bersamanya.